Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Tentang teori kinetik gas. Nah, gas itu selalu menempati ruangan. Nah, untuk teori kinetik gas ini yang kita pelajari adalah gas yang murni, gas ideal. Nah, gas ideal itu seperti apa? Dia memiliki ciri-ciri yang bisa kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagian yang berhubungan dengan teori kinetik gas kita dapatkan tentang pertama hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, jika suatu gas berada di dalam ruang tertutup, konstan tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, dirumuskan bahwa P kali V itu sama dengan konstan, atau kalau dijabarkan V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2 ya. Ini 1 itu keadaan 1, V2 keadaan 2. Nah, bila kita nyatakan dalam bentuk grafik adalah seperti ini ya, yang ke kanan atau yang horizontal V, yang ke atas tekanan. Nah, hukum yang kedua yaitu hukum Charles-Gay-Lussac. Hukum Charles-Gay-Lussac yang berbunyi, jika tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, ini ya, V per T itu sama dengan konstan. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini keadaan 1 dan keadaan 2. Bila dinyatakan dalam grafik seperti ini, antara T dengan V itu berbanding lurus. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Jika volume gas berada dalam ruang tertutup konstan, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dirumuskan V per T itu sama dengan konstan, sehingga persamaan secara umumnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, di sini kita mendapatkan 3 rumus. V1 sama dengan P2 V2, yang kedua V1 per T1 sama dengan V2 per T2, yang ketiga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Bila dinyatakan dengan persamaan secara umum, akan didapatkan bahwa P kali V per T itu sama dengan konstan. Jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, ini yang disebut dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ini sudah gabungan dari ketiga rumus di atas. Kita lanjutkan ke persamaan gas ideal. Nah, tadi kita dapatkan bahwa P kali V per T itu sama dengan konstan. Nilai konstannya itu adalah N dikali R. N itu mol gas, R itu tetapan gas ideal sebesar 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin. Suhunya dalam Kelvin. Dari persamaan ini akan menjadi PV sama dengan nRT. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan gas ideal. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu hubungan antara mol dengan jumlah partikel dan bilangan Avogadro. Nah, kita tahu bahwa N
itu sama dengan N dikali NA. Sehingga persamaan 1 akan menjadi VV sama dengan N per NA kali R kali T. Nah, kita dapatkan nilai tetapan lagi R dengan NA itu sama dengan K. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. PV sama dengan NKT ya. Ingat ya, N-nya N besar, K-nya kecil, T-nya besar. Kalau persamaan sebelumnya N-nya kecil. Ya, kalau N kecil itu jumlah mol, kalau N besar itu jumlah partikel. Berikutnya pergerakan partikel di dalam ruangan. Nah, gas yang menempati ruang itu melakukan gerakannya terhadap sumbu X ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z ya. Kalau kita gambarkan ya, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang. Untuk X ini ke depan ke belakang misalnya ya. Y ke atas ke bawah, Z-nya ke kiri ke kanan. Nah, karena dia memiliki 3 kecepatan, maka kecepatannya ya, 3 arah kecepatannya akan menjadi seperti ini. Kecepatan rata-ratanya itu sama dengan sepertiga kecepatan rata-rata ya, pada arah sumbu X -nya. Ini bisa pada arah sumbu Y, bisa pada arah sumbu Z. Nah, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 ya, dari P sama dengan MV kali VI kuadrat. Nah, didapatkan V sama dengan 2/3 MV kuadrat per V, atau 2/3 MV kuadrat per V. Nah, ini ya, ada P sama dengan 2/3 MV kuadrat per V atau 2/3 NMV kuadrat per V. Nah, ini untuk banyak partikel. Kalau untuk satu partikel yang atas ini, nah untuk yang banyak partikel yang bawah, P sama dengan 2/3 NMV kuadrat per P. Nah, sekarang energi kinetik rata-rata gas ideal. Energi kinetiknya dari rumusan PV sama dengan sepertiga NMV kuadrat. Kita masukkan ya, PP sama dengan dikali 2/2 ya, 2/3 N kali 1/2 MV kuadrat. Ini dikali 2/2. Hasilnya setengah MV kuadrat itu sama dengan energi kinetik rata-rata, sehingga PP itu sama dengan 2/3 NEK atau NKT sama dengan 2/3 NEK, sehingga energi kinetik itu sama dengan 3/2 KT. Nah, N-nya ini dicoret ya, N-nya dicoret, sehingga energi kinetik rata-ratanya 3/2 KT. Sekarang persamaan yang lain. Dari persamaan gas ideal, PP sama dengan nRT, N itu bisa diganti dengan M dibagi MR. Jadi mol itu massa dibagi massa molekul relatif. Nah, rumusannya akan menjadi PP sama dengan nRT P. Ini kita ganti V-nya dari rumusan rho itu M per V
maka rumus V ini sama dengan M dibagi rho kali nRT, sehingga P itu sama dengan M kali rho kali RT per M, sehingga P itu sama dengan rho RT dibagi MR. Nah, ini persamaan tekanan. Jadi tekanan pada gas ideal pada ruangan. Nah, tadi sudah kita jelaskan tekanan gas ideal. Nah, benda bergerak itu seperti ini ya. Pada arah sumbu X, pada arah sumbu Y, dan pada arah sumbu Z. Nah, X-nya ke kanan ke kiri, Y-nya ke atas ke bawah, Z-nya ke depan ke belakang. Nah, benda yang bergerak, partikel yang bergerak atau partikel gas yang bergerak itu memiliki momentum. Nah, ketika menumbuk akan terjadi perubahan momentum. Momentum awalnya M kali Vx, momentum setelah tumbukan min M kali Vx. Arahnya terbalik sehingga ketemu negatif. Perubahan momentumnya P2 dikurangi P1. Hasilnya sama dengan min 2 MVx. Nah, momentum kita sudah mempelajari momentum itu F kali delta T. Ini F kali delta T sama dengan 2 MVx. Maka delta T itu sama dengan jarak yang ditempuh ke kiri ke kanan 2L dibagi dengan Vx sama dengan 2 MV, sehingga FL sama dengan MVx kuadrat. Ini rumus dari FL sama dengan MVx kuadrat. Berikutnya ke energi kinetik gas ideal. Nah, energi kinetik gas ideal EK itu sama dengan N kali EK rata-rata. EK rata-rata tadi sama dengan 3/2 NKT, 3/2 KT. Nah, rumusannya sehingga EK itu sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Selanjutnya ke kecepatan efektif gas ideal, disingkat VRMS, root mean square ya. Kecepatan efektif gas ideal ini karena dia memiliki 3 arah ya, ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka kelajuan efektifnya dapat dirumuskan seperti ini: N1 kali V1 kuadrat plus N2 kali V2 kuadrat plus dan seterusnya dibagi N1 plus N2 dan seterusnya. Nah, VRMS itu sama dengan akar V kuadrat, sehingga VRMS itu sama dengan ini seperti persamaan 8 akar 3 RT dibagi MR atau akar 3P dibagi dengan rho. Nah, ini rumus untuk kecepatan efektif gas atau VRMS. Berikutnya ke teori ekipartisi. Teori ekipartisi itu teori yang menyatakan tentang bagian-bagian dari energi itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa energi kinetik rata-rata untuk 1 mol gas itu sama dengan 3/2 kT. 3/2 kT atau 3 kali setengah kT. Jadi ada faktor angka 3. Nah, ini menyatakan derajat kebebasan, yaitu gas yang
monoatomik, gas yang memiliki satu atom itu bergerak dalam 3 arah yang berbeda, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z. Nah, seperti ini. Nah, sehingga energi kinetiknya sama dengan F kali setengah KT. Jadi F itu sama dengan derajat kebebasan. Nah, bagaimana gas diatomik? Untuk gas diatomik, dia melakukan 5 gerakan, sehingga dia memiliki 5 derajat kebebasan. Yang ketiga itu gerak translasi, yang kedua gerak rotasi. Ini untuk gas diatomik. Jadi energi kinetiknya sama dengan 5 kali setengah KT. Nah, gas diatomik yang memiliki suhu tinggi, dia memiliki 7 derajat kebebasan, masing-masing 3 translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi. Jadi energi mekaniknya sama dengan 7 kali setengah KT. Nah, itu teori ekuivalisi dari gas ideal. Nah, ini hanya terjadi pada suhu tinggi. Berikutnya ke energi dalam gas. Gas itu memiliki energi dalam, dilambangkan dengan U. Energi dalam gas ideal merupakan jumlah total seluruh energi kinetik ideal yang berada dalam ruang tertutup. Jika ada N gas ideal, maka U itu sama dengan NEK, N kali F kali setengah KT, atau F kali setengah nRT. Ini persamaan energi dalam. Nah, berapa besar energi dalam untuk gas monoatomik dan gas diatomik? Nah, untuk gas monoatomik, contohnya He, Ne, Kr, Ar, Xe, dan seterusnya. Nah, U-nya itu sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT, karena dia hanya memiliki 3 derajat kebebasan. Sedangkan untuk gas diatomik, dia memiliki 5 derajat kebebasan. Contohnya H2, O2, Cl2, H2. Nah, pada suhu rendah, pada suhu kamar, ya kurang dari 250 Kelvin. Kalau satukan dalam satuan Celcius, ya 250 kurangi 273, sehingga nilainya min. Nah, dia memiliki energi dalam sebesar 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Sedangkan suhu sedang, dia memiliki 5 derajat kebebasan, sehingga energi dalamnya 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Nah, pada suhu tinggi pada suhu tinggi lebih dari 1000, dia memiliki 7 derajat kebebasan. Nah, dirumuskan U itu sama dengan 7/2 NKT atau 7/2 nRT. Nah, demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini ada soal latihan. Nah, kita coba satu saja ya. Perhatikan sifat-sifat gas berikut: selalu bergerak, tidak saling tarik-menarik, bertumbukan lenting sempurna, tidak mengikuti hukum Newton 2 tentang gerak. Sifat gas ideal ditunjukkan oleh nomor
nomor berapa. Nah, tadi sudah dibaca. Ini nomor 3 termasuk, nomor 2 termasuk, nomor 1 termasuk. Jadi nomor 4 itu tidak ya, karena gas ideal itu selalu bergerak dan gerakannya lenting sempurna. Bila tidak lenting sempurna, maka benda itu lama-lama akan diam. Nah, itu seperti hukum Newton 2 tentang gerak. Kemudian contoh yang lain bisa dicoba sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.